Halo Emtuis, selamat datang di channel M2LDR edisi LDR Talk episode 1. Apa yang bikin kamu yakin buat mulai hubungan LDR ini? menurut aku kenapa aku tuh yakin untuk mulai LDR ini dengan kamu, karena sama kamu lah, jadi aku nggak takut untuk LDR pun itu nggak takut. Nah, karena ya aku melihat kepribadian kamu tuh, aku yakin kamu jujur, kamu baik, kamu itu tetap melakukan yang terbaik lah untuk kita walaupun LDR. Dan selagi itu kita saling mau untuk mengusahakan, ya kenapa enggak. Jadi intinya selagi sama kamu, apapun itu ya, aku tetap mau. Dan karena emang LDR ini kita pun bukan kemauan kita, jadi emang udah jalannya seperti ini, ya udah kita nikmati dulu. Kalau menurut kamu, saya gimana? Oke, kalau menurut aku juga lumayan setuju. Kalau misalkan kamu bilang kenapa kamu yakin LDR, ya karena aku orangnya, itu aku juga lumayan relate sih. Soalnya ini tuh kalau LDR bagi aku bukan tentang jaraknya, tapi tentang dengan siapanya dulu gitu. Karena sebetulnya kalau kita kilas balik, selama ini jujur bagi aku pribadi, LDR itu nggak semenyeramkan yang mungkin orang pikirkan gitu. Dan banyak banget cara-cara supaya LDR itu bisa bertahan. Dan sudah dibuktikan juga beberapa orang itu ada yang berhasil happy ending gitu. Dan kalau mereka bisa, ya pasti kita juga bisa. Ini bukan bukan sebuah hambatan, justru ini menjadi sebuah potensi bagi kita gimana kita menguji kesetiaan kita meskipun dari jarak yang jauh kayak gitu. Dan itu sih yang paling aku bikin yakin, ya selain karena kamu orangnya, tapi aku percaya kalau ini tuh bukan suatu hambatan. LDR ini bukan suatu hambatan bagi aku, dan banyak hal yang bisa kita ambil sisi positifnya juga kalau kita LDR. Kamu inget gak sih kalau misalkan ketemu kayak jadi pasangan baru lagi gitu, atmosfernya tuh masih meledak, masih aduh gimana ya, kayak wow, tangki cintanya tuh kayak masih utuh banget gitu kalau setiap kita ketemu. Ngerasa nggak gitu? Iya benar, aku ngerasa banget gitu. Dan syukurnya gitu ya. Dan selain itu pun kita kan bisa lebih produktif juga gitu kan, karena dengan melakukan banyak hal walaupun kita nggak ketemu setiap hari, tapi kan hati kita kan selalu dekat gitu. Di lewat chat, lewat telepon, virtual mungkin, Zoom, atau nonton bareng, di banyak hal lah kita bisa lakuin bareng-bareng walaupun itu LDR. Yaps, benar banget. Oke, kamu mau lanjut next question? Kamu ada pertanyaan nggak buat aku? Kalau aku ada juga nih tanyain, soalnya ini aku dapatnya dari 1001 pertanyaan LDR gitu. Oh ya, oke. Ya, udah banyak banget, jadi aku mau nanyain ini. Kalau kita lagi stuck atau jenuh, hal apa yang biasanya bikin semangat kita itu balik? Iya, kalau misalnya lagi nggak baik-baik aja nih sama kehidupan aku pribadi, dan ternyata juga ngerasa jenuh juga gitu sama pasangan gitu, apa yang bikin semangat aku balik adalah tujuan, purpose. Jadi kayak dari awal banget aku kita udah membicarakan banyak hal. Jadi kita sudah membuat plan-plan ke depan yang kita namai dengan visi dan misi kita. Kemudian kalau misalkan sesekali kita merasa jenuh, itu adalah hal yang wajar banget sih wajarnya menurut aku. Jadi gimana cara aku kembali adalah sometimes itu kembali kepada diri masing-masing sih. Apakah aku kalau misalkan lagi down itu bisa sembuhnya seperti apa, ataukah aku harus butuh istirahat sebentar gitu. Jadi banyak cara untuk bisa balik lagi. Yang jelas kalau dari aku pribadi, aku ingat kembali sih tujuan awal kita itu bareng-bareng itu seperti apa, dan
pasti aku juga akan sampaikan juga ke pasangan aku, kamu gitu. Dan dari situ jadi kita sama-sama saling tahu kayak gimana yang lebih baik lagi ke depannya. Dan ya, menurut aku hal yang paling menguatkan itu tadi sih, kembali lagi, inget lagi, nostalgia lagi, flashback kembali, apa-apa aja sih yang akan menjadi tujuan kita ke depan, sudah seberapa dekat kita dengan itu, masa udah selama ini kita berhenti di tengah jalan, kan itu kayak sayang banget ya. Jadi itu sayang kurang lebih. Kalau kamu gimana? Oke. Kalau aku pribadi, kalau emang lagi stuck atau jenuh dengan kehidupan aku pribadi, biasanya aku pasti kayak mungkin nongkrong teman itu, misalnya ke laut atau cuma di warkop doang, ataupun ya kadang aku olahraga gitu, karena kan aku hobi olahraga ya. Jadi ya udah, bisa dengan jogging, bisa dengan berenang atau apapun itulah yang itu bisa membuat diriku lebih lagi nih energinya gitu kan, karena emang setelah kita olahraga itu terasa enak aja gitu badan gitu kan. Terus selain itu juga kadang aku kalau emang lagi stuck atau jenuh, misalnya kan itu hal yang wajar banget ya udah mungkin aku main game bentar doang gitu, nggak lama sih, cuma bentar doang. Terus ya udah aku baru melanjutin lagi aktivitas lain, ataupun kadang nonton YouTube ya kan, podcast itu, nambah-nambah wawasan. Itu hal yang bisa aku lakukan juga kadang-kadang, ataupun kadang nonton untuk nambah wawasan dari belajar ilmu dalam bahasa, kan itu lumayan dapat ya. Kalau kita mau belajar bahasa itu kan lumayan seru lah gitu kan, sambil nonton belajar juga gitu. Selain itu kalau misalnya hubungan kita nih lagi stuck, ataupun jenuh nih sama hubungan, tapi sejauh ini sih aku nggak jenuh sama hubungan gitu, karena setiap harinya kita selalu melakukan hal-hal yang baru, kayak apapun itulah. Misalnya nih kita bisa kayak main game bareng, kan banyak banget ya aplikasi game bareng, atau nonton bareng, atau salah satunya kayak gini, banyak pertanyaan yang bisa kita lakuin dari 1001 pertanyaan LDR ini dari ini. Menurut aku ini sangat membantu ya kan untuk kita bareng-bareng. Jadi banyak hal yang bisa kita lakuin. Intinya kalau lagi dalam hubungan stuck, jenuh, itu bisa kita lakuin apapun lah, selagi itu nyaman ya kan, ada waktu yang free, ya udah kita lakuin bareng-bareng. Bisa belajar bareng lewat virtual date atau gimana, itu kan banyak hal yang bisa kita lakuin bareng-bareng. Iya, aku juga sangat amat setuju sih. Karena banyak cara untuk kita bisa ngembaliin mood kita lagi, menstabilkan lagi emosi kita supaya kita bisa berjalan dengan seperti biasa kembali gitu. Anyway, bicara tentang cara tadi aku ada spill dikit. Itu aku maksudnya keinget juga sih, kalau misalnya di hubungan orang lain mungkin ya yang dia itu masih baru-baru banget, masih awal-awal banget, aku saranin untuk coba berbagai cara sih kalau misalkan mereka lagi ini, karena kan masih baru ya, pasti akan ada fase trial and error seperti apa yang cocok di hubungan mereka. Cuma ada satu lagi tips yang bagi aku ini juga bakal jadi efektif bagi hubungan mereka, adalah saling komunikasi dan berani untuk deep talk sih, kayak kita sekarang ini, salah satunya dari deep talk yang ada di 1001 pertanyaan LDR. Ya buat kalian yang di luar sana, siapapun itu, ini benar-benar rekomendasi dari kita berdua banget, iya nggak sayang? Ya benar sayang, benar banget, aku setuju banget sayang. Soalnya emang sepenting itu sih untuk mengenal pasangan kita dari dia masa kecil, dari gimana dia ini punya masa depan, terus apa yang dia inginkan, misalnya rumah, atau dia mau kerja dalam bentuk finansial, terus juga hobinya apa. Jadi banyak banget lah, 1001 pertanyaan ini beneran sangat berarti. Maybe kita lanjut ke next question ya, ayo. Oke, saya gak seru banget.
Oke, ini mungkin the last question. Pertanyaannya itu adalah, menurut kamu penting gak sih komitmen dalam LDR itu? Wah, pertanyaannya dalam banget nih sayang. Kalau hanya komitmen, apakah itu penting bagi pasangan LDR? Jawaban itu sangat penting sayang. Kenapa sangat penting? Yang bukan LDR aja itu harus punya komitmen, apalagi yang LDR jaraknya itu jauh, ada yang beda kecamatan, beda kabupaten, beda daerah, apalagi yang beda kepulauan, itu sangat penting. Apalagi yang beda negara lagi, waduh, ini komitmen sangat sangat penting ya, terutama bagi pasangan LDR. Makanya kalau kita udah tahu nih, kita udah LDR, nah kita harus punya komitmen kalau kita bakalan bareng-bareng sama dia terus, dan harus sama-sama saling terbuka, saling jujur, saling bangun kepercayaan. Karena bagi aku tuh komitmen adalah hal yang sangat penting dalam hubungan, supaya nggak ada tuh yang kayak dalam hubungan main-main. Karena sangat sayang banget ya, walaupun kita LDR tuh harus tetap dipegang komitmen, harus benar-benar dijaga komitmen yang sudah dibangun agar bisa sama-sama sampai happy ending lah, kayak gitu. Harapannya gitu sayang. Karena pun LDR walaupun nggak sering jumpa sehari, setidaknya kan dalam setahun ada satu kali yang bisa jumpa, dan itu pasti membangun chemistry yang lebih baik lagi kan. Pasti kayak hal-hal itu yang bisa sama-sama tuh saling bangun. Karena banyak banget di luar sana kalau kita lihat pasangan LDR itu mungkin udah punya komitmen ya, tapi kadang enggak menjaganya atau gimana, sampai-sampai ada yang mengatakan pasangan LDR itu 90% itu gagal karena ya mereka mungkin nggak menjaga komitmen. Nah harapannya kan 10% itu ada di diri kita gitu. Lewat apa? Salah satunya membantu banget ya dari ini. Dan tidak bersyukur banget. Kalau menurut kamu sih gimana? Oke, kalau aku pribadi, penting atau enggaknya itu betul sangat penting ya. Dalam hubungan apapun itu, komitmen itu sangat penting. Kayak kalau kamu kerja tuh, kamu pasti ada SOP kan. Nah, komitmen juga sepenting itu gitu. Kayak ibaratnya ini jadi fondasi utama sih, bisa berjalan dengan baik hubungannya atau enggak. Karena kalau tanpa komitmen itu jadi ambang-ambang, atau kita jadi abstrak nih, kayak gimana ya ini ke depannya, nggak ada kepastian sama sekali gitu. Jadi komitmen mungkin bentuknya itu bisa besar atau kecil, tapi dari komitmen-komitmen kecil inilah yang bakal menjaga banget hubungan itu jadi kokoh menurut aku. Dan apa ya, meskipun LDR, meskipun jarak memisahkan, pokoknya itu nggak jadi alasan kamu nggak butuh komitmen kayak gitu. Jadi bukan, karena menurut aku pribadi sayang, bukan seberapa sering kita tuh bisa bertemu, tapi seberapa konsisten kita untuk bisa saling jaga komitmen yang udah kita buat dari awal bareng-bareng kayak gitu. Dan itu adalah apa ya, fondasi utama menurut aku, ataupun pedang utama lah dari pasangan LDR, supaya hubungan kita tuh tetap terus kuat dan nggak terhambat oleh jarak yang ada gitu. Dan menurut aku juga, bagi siapapun di luar sana, pasangan-pasangan, semoga lebih aware lagi terhadap hubungannya. Kalau misalkan belum ada komitmen-komitmen yang kalian buat, mungkin harus bisa lebih consider untuk segera dikomunikasikan ya sayang. Dan segera untuk membangun komitmen itu, apa emang dia benar-benar mau sama aku atau cuma main-main doang, bagaimana, coba dipertegaskan lagi sampai nanti di akhir misal. Jadi emang harus sama-sama bareng dan harus sama-sama saling terbuka lah untuk apa niatnya, terus mau ngapain. Makanya aku saranin saya
bahwasannya sih harus punya ebook 1001 pertanyaan di LDR ini ya, karena emang penting banget biar saling kenal lebih dalam dan saling tahu gitu. Kalau nggak punya pertanyaan kan akhirnya bingung ya, nggak tahu gimana cara nanyanya, terus gimana dia beneran kayak gimana, gitu nggak tahu apa gitu. Jadi ini ada ya dimanfaatin. Lagian juga nggak mahal banget, 29.000 ya kalau segitu Ya. sih. Betul. Ya paling satu bungkus nasi goreng spesial udah bisa tuh beli bubuk ini. Cuma beli nasi satu goreng spesial tapi happy-nya sampai selamanya kayak gitu ya. Ya, benar-benar. Dan juga tadi pernah kita juga bicarain tentang komitmen. Nah, sebetulnya jangan sampai ada yang salah mengartikan kalau komitmen ini hanya berlaku di cowok doang yang harus memberi kepastian, sedangkan ceweknya itu juga nggak mau bekerja sama dan saling dalam hubungan itu. Jadi komitmen ini itu harus untuk kedua belah pihak kayak gitu maksud aku. Ya harus kedua belah pihak. Kalau satu pihak nanti jadinya apa sih? bertepuk sebelah tangan. Jangan sampai ya. Oke, maybe itu untuk diskusi mingguan kita hari ini. Oke, Twist, segitu dulu dari Mintu. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.